Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ima Andriani dengan NIM 18020858. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan jurnal yang telah saya kaji mengenai membran filtrasi dengan judul jurnal yaitu pengolahan limbah cair batik menggunakan teknologi membran nanofiltrasi di Kota Pekalongan. Jurnal ini ditulis oleh Kiswanto dan kawan-kawan pada tahun 2019 yang diterbitkan oleh Jurnal Litbang Kota Pekalongan dengan volume jurnal yaitu 17 dan halaman jurnal yaitu dari halaman 72 sampai dengan 82. Sesuai dengan judul jurnal, maka saya akan membahas mengenai penggunaan membran nanofiltrasi sebagai media dalam proses pengolahan limbah cair batik di Kota Pekalongan. Selanjutnya, abstrak pada bagian jurnal menjelaskan mengenai Kota Pekalongan sebagai kota batik paling terkenal di Indonesia. Karena julukan tersebut, maka muncullah permasalahan mengenai pencemaran limbah batik. Maka dari itu perlunya penanganan yang cepat dalam mengolah limbah cair batik, yaitu dengan menggunakan membran nanofiltrasi. Tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis pengaruh tekanan 4, 5, dan 6 bar terhadap fluks dan derajat arah angin dari tiap parameter serta kinerja dari membran nanofiltrasi dalam penyisian warna, COD, BOD, TSS, dan logam PB. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tekanan optimal membran nanofiltrasi untuk semua parameter adalah 6 bar. Hasil rejeksi membran nanofiltrasi menunjukkan adanya pelonggaran dari penyisian pewarna, COD, BOD, TSS, dan logam PB yang sesuai baku mutu. Jadi ini menunjukkan bahwa dengan membran nanofiltrasi adanya penurunan tingkat COD, BOD, TSS, dan logam PB serta adanya penurunan warna dari limbah cair batik sesuai dengan yang telah ditetapkan yaitu menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2004 dan Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2012. Sehingga dapat disimpulkan membran nanofiltrasi dapat digunakan dalam mengolah limbah cair batik. Kemudian pada latar belakang jurnal membahas mengenai batik sebagai warisan budaya dunia yang berasal dari Indonesia. Produksi tekstil batik ini banyak dijumpai di seluruh Indonesia, salah satunya di Kota Pekalongan. Sehingga Kota Pekalongan merupakan salah satu penghasil limbah cair batik yang berasal dari proses pewarnaan. Pada proses pembuatan batik ini diperlukan bahan kimia organik dan anorganik yang mengakibatkan beberapa parameter kualitas air limbah seperti COD, BOD, TDS, TSS, dan pH memiliki kadar tinggi yang tidak sesuai dengan yang sudah ditetapkan. Jadi apa itu parameter COD, BOD, TDS, dan TSS? Parameter COD yaitu Chemical Oxygen Demand adalah ukuran pencemaran air oleh zat organik yang secara ilmiah dapat dioksidasi melalui proses biologis dan dapat menyebabkan kekurangan oksigen terlarut dalam air. Kemudian BOD adalah Biological Oxygen Demand, merupakan parameter pengukuran jumlah oksigen yang dibutuhkan oleh bakteri untuk mengurai hampir semua zat organik yang terlarut dalam air buangan. Tingginya BOD ini akan menyebabkan air berbau tidak sedap. Kemudian ada TDS yaitu Total Dissolved Solid, yaitu merupakan jumlah ion kation atau ion anion di dalam air. Tingginya tingkat TDS dalam air akan menyebabkan kesadahan dalam air ini meningkat. Kemudian TSS merupakan Total Suspended Solid, yaitu zat organik atau anorganik yang tersuspensi melayang-layang dalam air, yang dapat menyebabkan kekeruhan pada air. Kemudian juga ada pH merupakan tingkat keasaman pada air. pH air yang layak yaitu sekitar 6,5 sampai dengan 8,5. Jika industri limbah ini dibuang ke pemukiman, maka mutu lingkungan pemukiman turun serta menaikkan kandungan organik seperti COD, BOD, TSS, dan pH. Dan jika kadarnya melampaui ambang batas, maka akan terdapat gejala di mana dimulainya dengan matinya organisme perairan. Proses pewarnaan batik memerlukan zat warna. Salah satu contoh zat warna yang banyak dipakai industri tekstil adalah Rimazole Black, Red, dan Golden Yellow. Hanya 5% yang digunakan dalam proses pewarnaan, sedangkan 95% akan dibuang sebagai limbah.
senyawa ini sulit untuk terdegradasi di alam dan berbahaya bagi lingkungan. Kemudian mengenai masalah pencemaran limbah cair batik di Sungai Pekalongan, selain karena kurangnya efisiensi pengolahan IPAL, instalasi pengolahan air limbah komunal tidak sesuai baku mutu, juga disebabkan oleh jumlah IPAL yang ada belum bisa mengolah seluruh limbah cair batik sehingga kadar BOD, COD, dan TSS di Sungai Pekalongan masih tinggi. Maka untuk mendegradasi limbah cair batik dalam penyisihan warna, COD, BOD, TSS, logam berat, dan padatan terlarut, dibutuhkan membran nanofiltrasi. Sesuai dengan latar belakang yang telah dijelaskan, maka didapat rumusan masalahnya, yaitu yang pertama, bagaimana kinerja membran nanofiltrasi dalam penyisihan warna, COD, BOD, TSS, dan logam PB. Kemudian yang kedua, bagaimana pengaruh tekanan 4, 5, dan 6 bar terhadap flux dan tingkat rejeksi dari masing-masing parameter. Dan yang terakhir, apakah limbah cair batik dapat diolah kembali menjadi air bersih? Kemudian, tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui kinerja membran nanofiltrasi dalam penyisihan warna, COD, BOD, TSS, dan logam PB. Kemudian yang kedua untuk menganalisis pengaruh tekanan 4, 5, dan 6 bar terhadap flux dan tingkat rejeksi dari masing-masing tiap parameter. Kemudian yang ketiga untuk mengolah kembali limbah cair batik menjadi air bersih. Selanjutnya metode penelitian. Jenis penelitian ini yaitu penelitian eksperimen skala laboratorium yang dilakukan di 2 laboratorium, yaitu yang pertama di Laboratorium Teknik Lingkungan Universitas Diponegoro dan di Laboratorium Membran Research Center Universitas Diponegoro. Kemudian untuk prosedur penelitian, yang pertama dilakukan kompaksi membran selama 30 menit untuk menstabilkan purih dan struktur membran. Kemudian yang kedua dilakukan prefiltrasi dengan kertas saring sebelum limbah dimasukkan ke dalam unit membran. Tujuan dari prefiltrasi ini adalah untuk mengurangi jumlah padatan tersuspensi sehingga dapat mengurangi penyumbatan pada membran. Yang ketiga, dilakukan secara cross-flow filtration selama 3 jam dengan waktu pengambilan permiat atau hasil yang diinginkan setiap 15 menit untuk diukur permeabilitasnya. Selanjutnya pada analisa hasil terdapat 2, yaitu analisa flux dan rejeksi membran nanofiltrasi terhadap parameter warna, COD, BOD, TSS, dan logam PB. Yang pertama, metode perhitungan flux. Dialirkan sampel limbah batik ke membran filtrasi dengan tekanan 4, 5, dan 6 bar selama 120 menit. Kemudian, pengambilan sampel limbah batik setiap 10 menit dengan lama penampungan selama 5 menit. Kemudian terakhir, flux dihitung dari data volume sampel V, waktu pengambilan sampel dan luas permukaan membran A. Dari data volume dan waktu pengambilan sampel, maka diperoleh laju alir volumetrik permeat yang dihasilkan Q sama dengan V per T. Kemudian dilakukan perhitungan flux dengan rumus C sama dengan 1 per A dikali Q. Kemudian rejeksi membran. Analisa rejeksi dilakukan dengan membandingkan konsentrasi dari parameter, yaitu parameter warna, COD, BOD, TSS, dan logam PB yang terkandung dalam sampel limbah batik dan permiat yang dihasilkan, sehingga dihitung dengan rumus yaitu persen R sama dengan 1 dikurang CP per CF dikali 100%. Selanjutnya untuk metode analisis, yang pertama itu untuk metode parameter warna COD dan BOD diuji menggunakan spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 420 nanometer. Kemudian untuk metode parameter TSS diuji secara gravimetri, dan untuk metode parameter logam PB atau timbal diuji dengan alat AAS pada panjang gelombang 248 nanometer. Kemudian, adapun bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ada air limbah dari industri rumah batik cap di Banyu Urip Ageng, kemudian kertas saring, kemudian membran nanofiltrasi. Adapun alat-alat atau instrumentasi yang dibutuhkan yaitu ada alat COD,
ACH dengan ketelitian 0,001, kemudian ada spektrofotometer UV vis termoscientific dengan ketelitian 0,01, kemudian ada corong pisah, ada neraca analitik, dan ada unit membran. Kemudian gambar di samping yaitu ada skema unit membran dengan operasi cross flow. Pada angka 1 itu adalah sebagai tempat sampel air limbah. Kemudian pada nomor 2 itu adalah pompa reverse osmosis. Kemudian yang ketiga ada pengatur tekanan. Kemudian pada nomor 4 itu ada manometer tekanan. Kemudian nomor 5 ada tempat peletakan membran. Dan nomor yang keenam adalah tempat permen atau hasil pengolahan dengan membran. Kemudian, parameter yang diukur pada penelitian ini yaitu ada penyisihan warna, ada logam Pb atau logam timbal, kemudian ada COD, chemical oxygen demand, ada BOD, biological oxygen demand, dan ada TSS, total suspended solid. Kemudian, jenis membran yang digunakan yaitu membran nanofiltrasi dengan ukuran pori 180 K-Dalton. Membran didapat dari alfa-lafal sesuai dengan ukuran diameter 4,22 cm. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Yang pertama ada uji flux sampel limbah cair batik. Pertama ada profil flux pada filtrasi limbah batik menggunakan membran nanofiltrasi. Jadi, sesuai dengan gambar di samping, itu menunjukkan bahwa profil flux itu menurun secara signifikan seiring berjalannya waktu. Jadi dari gambar itu, pada semua tekanan sesuai dengan bertambahnya waktu atau berjalannya waktu itu, flux itu terus menurun. Penurunan flux ini disebabkan oleh penyumbatan dan konsentrasi polarisasi. Kemudian yang kedua, ada pengaruh tekanan terhadap relatif flux larutan limbah batik dengan 10 kali pengenceran. Dari grafik di samping itu menunjukkan bahwa flux itu ternormalisasi menurun pada tekanan 4 bar pada 10 kali pengenceran. Jadi, itu penurunan flux itu paling tajam itu terjadi pada menit ke-15 di seluruh tekanan. Kemudian, pada tekanan 6 bar dan 4 bar, itu terjadi penurunan sampai menit ke-90. Sedangkan pada tekanan 5 bar itu terjadi kenaikan sampai menit ke-75, lalu mengalami penurunan. Kemudian, yang ketiga, ada pengaruh tekanan terhadap relatif flux larutan limbah batik dengan 20 kali pengenceran. Dari grafik di samping, dapat dijelaskan bahwa flux ternormalisasi menurun pada tekanan 6 bar pada 20 kali pengenceran. Jadi, penurunan flux itu paling tajam terjadi di menit ke-15 pada seluruh tekanan. Kemudian pada tekanan 6 bar, itu mengalami penurunan di menit ke-120. Kemudian juga dengan tekanan 5 bar juga mengalami penurunan di menit ke-120. Kemudian berbeda dengan tekanan 4 bar, itu terjadi kenaikan pada menit ke-45 sampai menit ke-75 dan turun pada menit ke-120. Kemudian yang keempat, pengaruh tekanan terhadap relatif flux larutan limbah batik dengan 30 kali pengenceran. Sesuai dengan grafik di samping itu menunjukkan bahwa profil flux ternormalisasi menurun pada semua tekanan di menit ke-15. Kemudian grafik flux yang tertinggi itu terjadi pada tekanan 4 bar. Kemudian terjadi penurunan flux itu di menit ke-15 pada semua tekanan. Pada tekanan 6 bar itu menurun sampai menit ke-120. Kemudian sama juga dengan tekanan 5 bar, menurun pada menit ke-120. Sedangkan pada tekanan 4 bar itu menaik pada menit ke-45 sampai dengan menit ke-75. Kemudian mengalami penurunan di menit ke-120. Berdasarkan keempat grafik yang
dijelaskan, dapat kita ketahui bahwa menambah tekanan berpengaruh dalam menurunkan flux. Jadi, semakin besar tekanan, maka grafik flux itu semakin menurun. Semakin besar tekanan memungkinkan sampel limbah cair batik melewati membran secara cepat, dan semakin banyaknya foulan yang terakumulasi pada permukaan membran atau struktur membran, sehingga menyebabkan penyumbatan pori yang lebih cepat dibandingkan pada tekanan rendah. Selanjutnya, hasil rejeksi membran dapat dilihat dari hasil diagram yang tertera pada layar. Yang pertama ada rejeksi parameter warna COD, BOD, dan PB pada tekanan 4 bar, kemudian ada pada tekanan 5 bar, dan pada tekanan 6 bar. Yang pertama ada rejeksi parameter warna. Berdasarkan ketiga gambar yang sudah kita lihat, atau dari diagram yang telah kita lihat, dapat dinyatakan bahwa tekanan tidak mempengaruhi nilai rejeksi secara signifikan. Jadi, proses rejeksi ini dapat terjadi karena zat warna ini memiliki berat molekul yang lebih besar daripada pori membran nanofiltrasi, sehingga proses penyisian warna dapat terjadi. Yang kedua, rejeksi parameter COD dan BOD. Rejeksi COD dan BOD ini terendah pada tekanan 4 bar dan tertinggi pada tekanan 6 bar. Jadi dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tekanan, maka akan mengakibatkan semakin cepatnya terbentuk penyumbatan pada permukaan membran sehingga dapat memperkecil ukuran pori membran dan meningkatkan kemampuan membran untuk merejeksi parameter COD dan BOD. Penggunaan membran nanofiltrasi ini dapat lebih tinggi dibandingkan membran mikrofiltrasi dan ultrafiltrasi, karena semakin kecil ukuran pori, maka tingkat rejeksi parameter COD dan BOD akan meningkat. Kemudian hasil rejeksi parameter TSS menghasilkan bahwa membran nanofiltrasi dapat menyisihkan TSS dengan tingkat rejeksi mencapai 100% pada semua tekanan. Ini sesuai dengan baku mutu Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2012 dari semua parameter yang diuji pada 3 tekanan operasi yaitu 4, 5, dan 6 bar memenuhi baku mutu untuk parameter TSS. Kemudian untuk hasil rejeksi parameter logam PB berhasil untuk melakukan pemisahan logam PB. Ini dikarenakan terjadi interaksi elektrostatik antara ion dan permukaan membran. Ketika membran dikontakkan dengan ion PB, densitas muatan permukaan membran menjadi positif. Membran nanofiltrasi yang memungkinkan membuat membran bermuatan positif, negatif, atau netral. Pemisahan berdasarkan ukuran pori juga berperan dalam pemisahan. Selanjutnya, yang terakhir kesimpulan, yaitu berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa membran nanofiltrasi terbukti mampu menyisihkan zat warna COD, BOD, TSS, dan logam PB. Ini dapat dibuktikan dengan hasil dari rejeksi dari zat warna COD, BOD, TSS, dan logam PB itu menghasilkan nilai 95% sampai dengan 100%. Kemudian yang kedua, penyisihan warna COD, BOD, TSS, dan logam PB sudah memenuhi baku mutu untuk tekanan optimum 6 bar sesuai dengan yang telah ditetapkan, yaitu sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2004 dan Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2012. Kemudian yang terakhir, teknologi membran nanofiltrasi dapat diaplikasikan untuk pengolahan limbah cair batik dengan ketentuan harus dilakukan pre-treatment terlebih dahulu. Kemudian saran saya untuk jurnal yang saya kaji yaitu yang pertama, sebaiknya penulis melampirkan gambar atau foto mengenai sampel penelitian yang diteliti agar pembaca lebih mudah memahami hasil dari penelitian sesuai dengan prosedur atau tahap-tahap analisanya. Kemudian yang kedua, sebaiknya penulis menjelaskan kata-kata yang sulit dimengerti bagi pembaca yang kurang paham akan penelitian menggunakan membran nanofiltrasi. Kemudian yang ketiga, supaya jurnalnya lebih baik dan bagus, maka penulis juga dapat menambahkan manfaat daripada penelitian yang dilakukan, sehingga pembaca
mudah memahami manfaat penting daripada penelitian menggunakan membran nanofiltrasi. Sekian yang dapat saya paparkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.